Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani dari kelas 2D-D4 Administrasi Bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai gambaran manajemen keuangan, mulai dari definisi, manfaat, tujuan, bahkan sampai prospek kerja manajemen keuangan. Semuanya akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Nah, langsung saja, apa sih manajemen keuangan itu? Jadi, manajemen keuangan yaitu segala aktivitas perusahaan maupun individu yang berhubungan dengan bagaimana cara memperoleh keuangan, penggunaan keuangan, dan mengelola keuangan dengan yang baik. Jadi, menurut saya kunci perusahaan yang sukses itu karena adanya manajemen keuangan yang baik. Begitupun dengan individu. Mereka sukses karena adanya manajemen keuangan yang baik yang ditanamkan dalam dirinya sendiri. Jadi, teman-teman harus ingat betapa pentingnya manajemen keuangan ini. Selanjutnya, apa sih pentingnya manajemen keuangan itu? Jadi, finansial atau keuangan merupakan salah satu unsur penting dalam kesuksesan sebuah perusahaan. Dengan adanya manajemen keuangan yang baik, maka perusahaan tersebut akan terhindar dari resiko keuangan yang buruk. Untuk tujuan manajemen di sini ada 4. Yang pertama, menjaga arus kas dan memaksimalkan keuangan, di mana pengeluaran dan pemasukan perusahaan harus benar-benar diawasi agar tidak adanya pembengkakan dalam pengeluaran kas, dan memaksimalkan keuangan, di mana hanya melakukan aktivitas-aktivitas yang hanya menguntungkan perusahaan saja. Dan yang kedua, merencanakan struktur modal, di mana struktur modal yang direncanakan sesuai dengan anggaran yang direncanakan dengan dana yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, pemanfaatan keuangan yang tepat. Nah, dengan adanya pemanfaatan keuangan yang tepat, maka akan memaksimalkan keuntungan oleh perusahaan. Dan tujuan manajemen keuangan yang terakhir yaitu dapat meningkatkan efisiensi, karena dengan adanya penggunaan dana yang tepat pada semua aspek, maka efisiensi keuntungan dalam suatu perusahaan semakin besar. Selain dari tujuan manajemen keuangan yang tadi, maka di sini ada 5 fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perusahaan harus benar-benar merencanakan keuangannya dengan baik, mulai dari pemasukan, pengeluaran, laba rugi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, budgeting atau penganggaran, di mana dalam melakukan aktivitas, perusahaan harus benar-benar melakukan penganggaran sesuai dengan yang sebenar-benarnya. Dan yang ketiga, controlling atau pengawasan. Dalam beredarnya keuangan perusahaan, maka harus diawasi dengan baik agar tidak terjadi kesalahan. Dan yang keempat, auditing atau memeriksa kembali. Perusahaan harus benar-benar memeriksa kembali keuangannya yang beredar juga untuk mengurangi resiko kerugian. Dan yang terakhir, reporting atau laporan. Perusahaan di sini harus membuat laporan-laporan mengenai keuangan yang beredar dalam sebuah perusahaan agar tidak terjadi kesalahan dalam perusahaan. Dalam memanage keuangan, ada 3 keputusan yang dapat diambil. Yang pertama, investasi, yaitu menggunakan dana untuk menambah pemasukan. Yang kedua, pendanaan, di mana perusahaan mencari pendanaan untuk operasi perusahaan. Dan yang terakhir, pengelolaan aset, yaitu mengelola aset untuk mendapatkan kas. Selanjutnya, prinsip manajemen keuangan. Yang pertama, akuntabilitas, di mana kebijakan perusahaan harus memberikan informasi untuk apa dana digunakan. Yang kedua, konsistensi, di mana kebijakan sistem keuangan perusahaan harus konsisten sesuai dengan rencana awal yang telah ditentukan. Yang ketiga, kelangsungan hidup, di mana unsur kelangsungan hidup dalam perusahaan harus dipertimbangkan dengan baik. Perusahaan harus melakukan perencanaan keuangan yang tepat. Dan yang keempat, transparansi. Nah, di sini perusahaan harus benar-benar transparansi dalam pengelolaan keuangan agar dipercaya oleh pihak lain. Yang kelima, standar akuntansi. Perusahaan harus memperhatikan standar akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan agar pencatatan keuangan tidak terjadi kesalahan. Dan yang keenam, integritas. Kebijakan atau orang yang dalam perusahaan harus berintegritas dalam melakukan operasional perusahaan. Dan yang terakhir adalah pengelolaan. Hal yang terpenting dalam suatu perusahaan atau manajemen keuangan yaitu pengelolaan keuangan yang baik.
Nah, selanjutnya prospek manajemen keuangan. Teman-teman di sini mungkin banyak bertanya apa saja sih sebenarnya prospek dari manajemen keuangan itu sendiri. Nah, dapat dilihat dari slide bahwa prospek manajemen keuangan itu ada beberapa di antaranya. Yang pertama, analisis keuangan, dua, analisis kredit, tiga, manajer kas, manajer risiko, direktur pelaporan keuangan, dan chief financial officer. Nah, itu ada beberapa prospek kerja yang dapat saya sampaikan. Di luar dari itu masih banyak prospek kerja dari manajemen keuangan. Tips mengelola keuangan dengan baik. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan untuk mengelola keuangan kita dengan baik. Yang pertama, memisahkan buku rekening antara buku tabungan dengan buku untuk belanja. Yang kedua, mengalokasikan pengeluaran setiap bulannya. Yang ketiga, menghindari pembelian barang secara kredit. Yang keempat, belajar menabung. Nah, mungkin itu ada beberapa tips yang bisa saya sampaikan, dan kembali lagi kepada kepribadian seseorang, karena orang dalam memanage keuangan itu mempunyai sistem dan tips yang berbeda-beda. Nah, yang terakhir di sini ada quotes dan mungkin bisa menjadi motivasi juga buat teman-teman, yaitu perencanaan keuangan yang benar seperti membuat anggaran, menabung, berinvestasi, dan menyiapkan dana untuk masa pensiun bisa membantu kamu hidup lebih sejahtera meskipun ada badai keuangan. Baik, mungkin itu tadi mengenai gambaran tentang manajemen keuangan yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.